Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, alhamdulillah kita sudah meluncurkan buku target hafalan, dimulai dari juz 30, juz 29, juz 28, baru nanti kemudian ke juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nama bukunya ini Metode Cinta dan Setia. Kenapa kemudian nama metodenya adalah Cinta dan Setia? Karena dari sekian banyak metode menghafal Quran, pada intinya atau pada akhirnya nanti kita menghafal Quran itu harus penuh dengan rasa cinta kepada Allah supaya melahirkan keistiqomahan. Dan tidak cukup dengan rasa cinta saja, dan buktikan cinta itu dengan kesetiaan. Dan setia itu adalah murojaah. Jadi apalah arti hafalan yang banyak kalau kemudian tidak diulang-ulang. Dan murojaah itu sendiri adalah seni menjaga atau mengulang hafalan sebelum lupa. Kalau sudah lupa bukan murojaah lagi namanya, tapi ziyadah, menambah hafalan baru. Nah, adapun isi buku ini, yang pertama itu adalah tentunya Al-Quran, yaitu juz 30. Kalau juz 30 ya isinya juz 30. Kemudian yang kedua adalah target hafalan harian yang diisi dengan warna-warna sesuai dengan target hariannya. Kemudian yang ketiga adalah catatan guru, ya, tentu guru nanti yang menentukan lanjut atau tidak ayatnya ataupun suratnya. Kemudian yang keempat adalah di sini sudah ada juga pola murojaahnya. Jadi dalam satu buku ini ada 4 item. Pertama Al-Qur'annya sendiri, kemudian yang kedua adalah target hafalannya harian, kemudian juga ada mutobaah atau catatan guru, kemudian yang keempat adalah ada target murojaahnya atau metode murojaahnya. Nah, untuk kemudian penggunaan buku ini sendiri, mari kita lihat cara penggunaan berikut. Baik, kita mulai bagaimana cara menggunakan buku ini sesuai yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa di sini sudah ada ayatnya, kemudian ada target hafalannya, ada juga catatan gurunya, kemudian di sini juga ada pola murojaahnya. Kita mulai dari surat An-Nas karena nanti menghafalnya itu dari surat An-Nas. Nah, target hariannya itu satu hari 3 ayat. 1, 2, 3. Satu hari 3 ayat. Nah, untuk kemudian 3 ayat ini cara menghafalnya dicicil. Hari ini misalkan pagi ayat 1, siangnya hafal ayat 2. Kalau sudah hafal ayat 2-nya maka digabung 1 sama 2. Sorenya kemudian dia hafal ayat 3. Kalau sudah lancar maka kemudian digabung 1, 2, 3. Nah, berarti sehari 3 ayat. Hari besoknya lanjut ayat 4, kemudian paginya, siangnya ayat 5, sorenya ayat 6. Nah, baru kemudian nanti disambung. Nah, polanya bebas dalam artian kalau misalkan lanjut ayat 4, mau dicicil ayat 4 dulu, kemudian digabung. Nanti kalau sudah hafal ayat 4-nya, baru digabung 1, 2, 3, langsung kemudian sama 4 digabung. Atau kemudian selesaikan dulu nih dalam satu hari ini 3 ayat. Kalau sudah mateng, berarti malam sebelum mereka tidur mereka gabungkan 1 sampai 6 gitu. 1 sampai 6 gitu. Nah, lalu kemudian kalau sudah siap, sudah mateng, karena target kita itu adalah seharinya 3 ayat, sehari 3 ayat, maka setiap eskul maka kemudian dia membawa 15
ayat. Kenapa 15 ayat? Karena kita pakai menghafalnya itu cuman 5 hari aktif. 5 kali 3, 15. 15 ayat. Itu kalau sehari 3 ayat. Bagaimana kemudian anak kelas 1? Anak kelas 1 mampunya nanti sehari 1 ayat. Berarti setiap dia datang setoran, dia membawa 5 ayat. 5 ayat. Kalau yang 15 ayat, ini berarti dia membutuhkan waktu 8 bulan untuk menyelesaikan 1 juz. Sedangkan ini yang 5 ayat dia membutuhkan 1 tahun 5 bulan untuk kemudian bisa menyelesaikan 1 juz. Kalau yang 15 ayat dia cuma butuh waktu 8 bulan. Nah, itu terkait target hafalannya. Jadi ngikutin aja warnanya ini. Nah, kita sudah kasih warna. Ini tujuannya untuk kemudian dia bisa menyesuaikan targetnya. Ya. Kalau kemudian saya mampunya langsung 6 ayat. Tidak ada masalah, ya. Berarti lebih bagus. Nah, itu terkait target hafalan. Nah, adapun kolom yang kosong ini adalah ini tugas guru. Ngapain? Mencatat kelayakan. Misal 1 sampai 3-nya layak, maka ditandatanganin di sini. Dia setoran langsung 1 sampai 6 ayat atau 1 surat, maka kemudian dia tanda tangan sampai bawah sini. Ya, kuncinya di sini. Ayat 1 sampai 6 yang warna biru ini. Kalau biru ini sudah ditandatangani, pastikan anak itu berarti sudah bisa lanjut surat berikutnya. Gitu. Kalau di sini belum ditandatangani yang warna biru, maka orang tua lihat di situ berarti anaknya belum layak untuk lanjut surat. Misal dia setor surat Al-Falaq. Nah, begitu dia setor surat Al-Falaq sampai ayat 5. 1 sampai 5. Ternyata di ayat 4-nya dia salah, belum terlalu hafal. Maka nanti gurunya mencatat 1 sampai 5-nya sudah oke, cuman belum layak untuk lanjut surat. Maka ini dikosongkan yang paling bawah. Ini 1 sampai 5 ini dikosongkan. Nah, kenapa dikosongkan? Karena dia belum layak untuk lanjut surat. Dia baca ulang lagi di setoran berikutnya untuk kemudian dia bisa lanjut surat. Berarti dia fokus ke surat Al-Falaq aja? Tidak. Dia boleh hafal surat Al-Ikhlas, tapi ingat PR-nya tidak bisa setoran surat Al-Ikhlas sampai kemudian bisa lolos dulu surat Al-Falaq, karena tidak boleh lompat surat. Begitu. Nah, adapun kotak ini, kotak angka 1 sampai 10 ini, nah ini adalah kotak tugas orang tua. Nah, mengapa menjadi tugas orang tua? Karena ini tugas yang tidak bisa dipegang oleh gurunya. Jadi ingat, guru dan orang tua harus bekerja sama untuk kemudian menjadikan anak itu sukses. Nah, bentuk kerjasamanya di murojaah. Orang tua pegang murojaah. Apa itu murojaah? Seni mengulang hafalan sebelum lupa. Kalau sudah lupa bukan murojaah lagi namanya, tapi ziyadah. Nah, murojaah itu juga punya target. Targetnya idealnya itu 1 surat itu 40 kali. 1 surat, misalnya 1 surat targetnya 40 kali. Kenapa 40 kali? Supaya kemudian hafalannya tidak mudah hilang. Nah,
40 kali ini bagaimana caranya? Ya bisa dikonversi dengan 40 hari. Nah, misalkan hari ini dia baca surat An-Nas, kita bulatin nomor 1. Al-Falaq juga bulatin nomor 1 juga. Al-Ikhlas juga sama, nanti begitu. Sampai seterusnya. Misalkan 5 surat, berarti 5-5-nya kita bulatin. Supaya kita tahu, oh ternyata hari ini ada murojaah. Besok murojaah lagi, mulai dari surat An-Nas lagi, kita bulatin nomor 2. Berarti sudah 2 kali. Besok murojaah lagi, berarti bulatin nomor 3. Berarti sudah 3 kali murojaah sampai 10. Nah, kalau sudah sampai 10, berarti ulangi lagi dari 1. Besoknya murojaah lagi, ulang lagi dari 1. Berarti sampai 10. Nah, kalau sudah full, murojaah lagi besoknya, lanjutin yang di bawahnya. Kalau sudah penuh, berarti sudah 30 kali. Nah, maka kita ulangi 10 kalinya lagi dengan di sini, atau dimanfaatkan kotak ini untuk murojaah. Misalkan sudah full nih sampai 30 kali ini kan. Ini karena 10, 20, 30. Berarti sini pakai silang. Besok murojaah lagi yang kedua kalinya. Silang lagi, silang lagi, gitu, bebas. Nah, supaya ini bermanfaat terus, maka saya sarankan untuk kemudian menyilang ini menggunakan pensil supaya bisa dihapus kembali dan bisa dimanfaatkan kembali. Dan ini adalah tugas orang tua. Kapan? Harus diluangkan waktunya. Jadi menghafal itu bisa di waktu luang, tetapi murojaah itu harus meluangkan waktu. Mah, kita jalan-jalan yuk ke mall. Ayo, boleh. Tapi sebelum kita berangkat, murojaah dulu yuk. Ya, murojaah misalkan 10 surat. Itu hanya membutuhkan waktu cuman 6-7 menit. 6-7 menit. Bayangkan kalau 6-7 menit saja kita tidak mampu berinvestasi waktu dan tenaga kita untuk masa depan anak kita, lalu dengan cara apa lagi supaya kemudian anak kita ini bisa jadi sukses, jadi anak hebat, bermanfaat untuk kita nanti di usia kita sudah tua. Sedangkan kita scroll TikTok aja bisa sampai 1 jam. Ya, bisa 1 jam. Scroll TikTok yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana kalau kemudian kita manfaatkan itu untuk tumbuh kembang anak kita? Murojaah sebelum berangkat, nanti pulang lagi, mah aku mau main sama teman, boleh? Boleh, tapi murojaah dulu yuk, gitu. Nah, kalau misalkan kemudian kita membuat jadwal khusus untuk kemudian murojaah dan kita konsistenkan itu, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi pembawa manfaat bagi kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemudian kita tidak mau manfaatkan ini bukunya, maka saya sarankan jangan beli, hanya buang-buang uang saja. Tapi beli buku ini dengan niatan kita bantu, kita support anak-anak kita supaya menjadi ahlul Quran. Kira-kira seperti itu. Dan harganya murah meriah. Murah meriah. Seharga bakso. Tapi ilmunya lah yang bermanfaat, ilmunya lah yang mahal.